Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kusumawati dengan NIM 06141382025064 dari kelas Palembang. Pada video kali ini, saya membuatnya untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah belajar dan pembelajaran pendidikan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Sri Sumarni dan Ibu Dara Zulaiha. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Baiklah, sebelum membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Gagne berpendapat bahwa belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Dan untuk pengertian dari pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik atau anak. Dalam merancang, melaksanakan pembelajaran di TK, guru tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip dari pembelajaran itu sendiri. Adapun menurut Rejeki pada tahun 2020, prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, berorientasi pada kegiatan bermain, yang dimana pada prinsip ini dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak. Hal ini diketahui yang dimana aspek perkembangan motorik, sosial, emosional, dan bahasa anak akan berkembang jika dalam kegiatan main anak usia dini didukung oleh 3 jenis mainan, yaitu main sensori motor, main peran, dan main konstruktif. Dengan adanya kegiatan bermain tersebut, anak juga tentunya membuktikan bahwa pembelajaran tersebut berorientasi pada kebutuhan anak, di mana kebutuhan anak yang utama adalah bermain. Kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika kebutuhan anak yang utama adalah bermain. Lalu yang ketiga ada sesuai dengan perkembangan anak. Keempat, menempatkan anak pada subjek, yang dimana guru menempatkan peserta didiknya sebagai subjek dari pembelajaran. Kelima, menggunakan pendekatan tematik, yang dimana pada model pembelajaran tematik terpadu di PAUD, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk satu tema, subtema, atau sub-subtema dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mencakup sebagian atau seluruh aspek perkembangan. Keenam, ada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada pembelajaran yang efektif juga akan tercipta apabila pembelajaran diberikan berdasarkan prinsip sesuai kebutuhan dan perkembangan pada anak. Ketujuh, mengembangkan kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk berjuang berani hidup atau survival, harus juga diperhatikan dalam menyajikan pembelajaran kepada anak. Pengenalan pendidikan kecakapan hidup ini juga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperkecil perbedaan antara dunia pendidikan dengan kehidupan nyata, sehingga pendidikan akan lebih realistis dan lebih kontekstual dengan nilai-nilai kehidupan nyata sehari-hari. Kedelapan, yaitu dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat dimaknai dengan tersedianya sumber belajar yang dapat mendukung pembelajaran anak.
terutama sumber belajar yang berasal atau yang tersedia dari lingkungan sekitar. 9. Pembelajaran yang demokratis, yang dimana pembelajaran di TK juga harus bersifat demokratis. Anak harus diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, yang dapat menghargai dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir, pembelajaran yang bermakna. Lingkungan yang kondusif dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Kegiatan pembelajaran akan bermakna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman, memberikan rasa aman, bersifat kontekstual, anak mengalami langsung sesuatu yang dipelajarinya. Ada juga pendapat lain mengenai prinsip-prinsip pada pembelajaran, yaitu berdasarkan Permendikbud nomor 146 tahun 2014, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada anak. Kurikulum atau pembelajaran dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangan, dan kebutuhan semua anak, termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Kedua, kontekstual. Kurikulum atau pembelajaran yang dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, sekolah, serta anak atau peserta didik. Ketiga, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada program-program pengembangan yang direncanakan dan disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Keempat, pembelajaran disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak. Kelima, mempertimbangkan tahapan tumbuh kembang anak, potensi, minat, dan karakteristik anak. Keenam, mempertimbangkan cara anak belajar dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dari gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial. Ketujuh, mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI, yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak sebagai upaya yang dilakukan dengan menggunakan langkah terpadu. Kedelapan, menggunakan pendekatan belajar melalui bermain yang dirancang dengan menyenangkan, fungsional, dan efektif membelajarkan anak. Yang kesembilan, kurikulum atau pembelajaran dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar anak dengan memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Lalu yang ke-10 itu, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Jadi dapat kita ketahui jika dalam melaksanakan pembelajaran dengan memerhatikan prinsip-prinsipnya akan memberikan dampak positif pada perkembangan anak dan membantu menghasilkan hasil pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja pembahasan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.